Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada mata kuliah geometri dan kali ini kita sampai pada pertemuan ke-8. Kita akan membahas topik atau materi terkait dengan lingkaran dan bagian-bagiannya serta teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Tujuan mata kuliah ini adalah setelah mengikuti perkuliahan pada bagian ini diharapkan mahasiswa dapat mengenal dan memahami lingkaran serta bagian-bagiannya dan juga teorema yang berkaitan. Pada kesempatan ini teorema yang kita sajikan hanya sedikit atau beberapa saja dan kemungkinan akan kita lanjutkan pada pertemuan atau video berikutnya. Nah, sebelum kita masuk materi lingkaran, ada sebuah buku yang menarik. Buku ini sangat bagus dan khusus membahas lingkaran, berjudul Lingkaran, Menguak Misteri Bilangan Pi, Bangun Datar dan Bangun Ruang Terkait dengan Lingkaran. Ditulis oleh Profesor Hendra Gunawan, PhD, dari Institut Teknologi Bandung. Silakan buku ini diakses, bisa dengan membeli atau mungkin mencarinya di internet jika ada. Dan pada presentasi video ini banyak sekali materi yang merujuk kepada buku ini dan juga perkuliahan atau kuliah umum terkait lingkaran yang disampaikan oleh Profesor Hendra Gunawan. Nah, kita mulai dari kapan manusia mengenal lingkaran. Manusia sejak dahulu tentu saja sudah mengenal bentuk-bentuk yang mirip atau mendekati lingkaran. Ketika manusia melihat benda-benda langit seperti bulan, maka bentuknya cenderung mendekati lingkaran. Ya, bundar seperti lingkaran, seperti ini, sehingga tentu ini menginspirasi manusia untuk membuat benda-benda atau peralatan yang bentuknya mendekati atau mirip lingkaran. Nah, pada beberapa peninggalan kuno seperti artefak atau prasasti seperti ini, maka ada sebuah objek yang bentuknya mirip lingkaran. Kemudian roda, orang-orang Yunani kuno pada zaman atau tahun sebelum Masehi sudah menciptakan objek berupa roda yang bentuknya lingkaran untuk mempermudah aktivitas atau menunjang kegiatan keseharian mereka. Kemudian kita lihat di sini ada Ka'bah dan orang yang beribadah, umat Islam di sini, dan membentuk shafnya, barisannya membentuk lingkaran. Kita juga mengenal setir mobil. Nah, jarang sekali kita temukan setir mobil yang bentuknya selain lingkaran. Jadi kebanyakan setir mobil berbentuk lingkaran. Nah, tentu ini mempermudah manusia ketika mengendalikan kendaraan cenderung nyaman dengan bentuk lingkaran. Nah, apa saja kelebihan lingkaran selain yang telah kita sebutkan tadi, muncul pada beberapa aspek kehidupan seperti roda, kemudian tadi setir mobil dan yang lain. Nah, ternyata sejak lebih dari 2500 tahun yang lalu, bentuk lingkaran itu dianggap sebagai bentuk yang paling sempurna. Ya, ini saya kutip dari perkuliahannya Prof. Hendra Gunawan. Nah, beberapa sifat istimewa yang dimiliki lingkaran antara lain, yang pertama adalah di antara bangun datar yang memiliki luas sama, maka lingkaranlah yang memiliki keliling paling minimum. Jadi seandainya kita memiliki lingkaran dengan bangun datar yang lain, misalkan persegi atau persegi panjang dan luasnya sama, misalkan lingkarannya luasnya 100 cm persegi dan
perseginya, luasnya juga 100 cm persegi, maka lingkaranlah yang memiliki keliling paling sedikit dibandingkan dengan benda-benda atau bangun datar, maaf ya, yang lain. Nah, dimensi 3 itu adalah padanannya bola. Jadi pada dimensi 3 padanannya bola. Sehingga pada bola, jika dibandingkan dengan bangun ruang yang lain yang memiliki volume yang sama, maka bolalah yang memiliki luas permukaan paling minimum. Nah, sehingga kalau kita lihat kejadian sehari-hari seperti bola atau bola sabun yang ditiup atau kejadian alam seperti ini, maka kecenderungannya bola-bola ini akan membentuk bola dalam rangka untuk mempertahankan bentuknya selama mungkin. Karena ketika bentuknya bola, maka luas permukaannya minimum sehingga tekanan udara lebih sedikit sehingga bola ini cenderung akan bertahan lama. Itulah mengapa ketika gelembung sabun ini kita tiup, maka gelembung-gelembung itu secara alami akan mempertahankan bentuknya dengan bentuk bola agar lebih awet dan meletusnya lebih lama. Nah, selain identik dengan roda, lingkaran juga cocok untuk penutup saluran air ya, karena dia tidak akan jatuh ke dalam lubangnya dengan mudah. Seperti gambar ini, tentu jika dibandingkan bentuk lain, misalnya saja persegi, ketika tutupnya terangkat, jika persegi itu terangkat atau tutup yang berbentuk persegi itu terangkat, maka ketika posisinya menyilang, maka diagonal dari lubang akan menyediakan panjang yang cukup untuk sisi-sisi persegi tadi atau tutup yang berbentuk persegi tadi sehingga akan jatuh ke bawah. Sementara jika lingkaran tentu ketika posisinya digeser atau berputar maka akan senantiasa aman dan tidak jatuh ke bawah. Tetapi ada juga tentunya bentuk-bentuk selain lingkaran, tetapi lingkaranlah yang paling sering kita jumpai pada penutup saluran air. Nah, sifat yang lain adalah perbandingan keliling dan diameter adalah selalu konsisten. Kita nanti akan bahas keliling dan diameter dan tentu saja ini sudah kita kenal sejak pendidikan dasar dan menengah. Nah, selanjutnya perbandingan tersebut disebut dengan pi yang Archimedes, ya matematikawan kuno, Yunani kuno, itu menemukan pendekatan untuk nilai pi ini pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Dan ini adalah nilai pi 1000 digit pertama, ya, dan sampai sekarang sudah jutaan bahkan mungkin miliaran angka di belakang koma ya, angka pi di belakang koma. Ya mungkin saja nomor HP Anda ada di sini. Sehingga karena dia unik, artinya tidak ada pengulangan angka-angka atau bilangan di belakang koma, maka pi sering dijadikan untuk sandi ya, atau kriptografi. Selanjutnya kita masuk ke definisi lingkaran. Definisi ini dalam bahasa Inggris kita artikan bersama. Sebuah lingkaran adalah kumpulan atau himpunan semua titik-titik pada sebuah bidang yang berjarak tetap atau dengan jarak tertentu dari sebuah titik yang diberikan yang kemudian dikenal sebagai pusat lingkaran. Nah, perhatian di sini jika kata in a plane atau pada bidang atau pada sebuah bidang itu dihilangkan
dari definisi lingkaran, maka hasilnya adalah definisi bola. Sehingga untuk definisi lingkaran in a plane atau pada sebuah bidang ini tentu tidak boleh ditinggalkan. Nah, sebuah lingkaran itu dinamai dengan titik pusatnya atau titik pusat lingkaran tersebut. Pada gambar 6.1, titik P adalah pusat dari lingkaran, sehingga lingkaran ini nanti disebut dengan lingkaran P. Notasinya atau simbol untuk lingkaran adalah seperti ini, lingkaran kecil dan ada titik pusatnya. Kemudian titik A, B, C, D adalah titik-titik pada lingkaran, atau di sini disebut dalam bahasa Inggris of or on the circle. Nah, bisa dilihat di sini titik A, B, C, D titik pada lingkaran. Nah, titik-titik P sebagai pusat dan titik R adalah titik interior lingkaran P atau titik-titik dalam lingkaran P. Kemudian titik G dan H adalah titik eksterior atau berada di luar lingkaran. Nah, pada lingkaran Q, pada gambar 6.2, SQ merupakan suatu radius dari lingkaran. Radius dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan jari-jari ya. Jadi sebuah jari-jari adalah segmen yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sebuah titik pada lingkaran. Jadi di sini selain SQ ada TQ, kemudian ada VQ, ada WQ. Semuanya adalah jari-jari lingkaran Q. Dalam bahasa Inggris disebut radi atau plural of radius atau jamak dari radius lingkaran Q. Nah, dengan definisi maka tentu saja mudah dipahami bahwa SQ sama dengan panjang SQ ya, sama dengan panjang TQ, sama dengan panjang VQ, sama dengan panjang WQ. Nah, secara umum atau secara general, pernyataan berikut adalah suatu konsekuensi dari definisi sebuah lingkaran. Di sini dikatakan bahwa semua jari-jari sebuah lingkaran adalah kongruen atau sama panjang. Kemudian sebuah segmen garis, misalkan saja pada gambar 6.2 di sini adalah SV yang menghubungkan dua titik pada lingkaran adalah sebuah chord of the circle. Nah, chord di sini dalam bahasa Indonesia mungkin sering kita kenal dengan tali busur ya. SW di sini tali busur adalah segmen garis yang menghubungkan dua titik yang terletak pada lingkaran. Jadi misalkan T dan V ini kita hubungkan, misalkan kita buat segmen garis, maka TV juga merupakan chord atau tali busur. Nah, sebuah diameter dari suatu lingkaran adalah chord atau tali busur yang memuat pusat lingkaran. Jadi misalkan saja di sini T, Q, W ya. Kemudian jelas tadi bahwa pusatnya di Q, sehingga TW ini karena melalui pusat maka disebut dengan diameter lingkaran Q. Nah, di sini dikatakan pada sebuah lingkaran ya, panjang dari suatu diameter adalah 2 kali dari panjang radiusnya. Disimbolkan dengan D, D-nya diameter sama dengan 2R. Dan ini sudah kita kenal sejak lama ya.
Kemudian definisi lingkaran-lingkaran yang kongruen adalah dua atau lebih lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama panjang atau kongruen. Nah, misalkan saja di gambar 6.3, lingkaran P berjari-jari 2 dan lingkaran Q berjari-jari 2 juga, dalam hal ini 2 cm, maka lingkaran P dan lingkaran Q adalah kongruen. Sebab kita dapat slide di sini, kita geser begitu ya, lingkaran P ke lingkaran Q sehingga keduanya coincide atau berimpit. Kemudian definisi lingkaran yang konsentris adalah di sini dikatakan concentric circles or coplanar circles that have common center. Jadi lingkaran-lingkaran yang konsentris adalah lingkaran yang koplanar, artinya terletak pada bidang yang sama yang memiliki titik pusat yang bersekutu atau titik pusatnya keduanya sama. Nah, pada gambar 6.4 di sini lingkaran yang berwarna biru dan berwarna hitam ya, memiliki pusat yang sama yaitu O, sehingga keduanya disebut lingkaran yang konsentris. Nah, pada lingkaran P di gambar 6.5 ini, the part of the circle, bagian dari lingkaran yang ditunjukkan dengan warna merah ini, ya, dari titik A sampai titik B ini lengkung, ya, adalah arc AB. Jadi di sini disebut dengan busur AB. Disimbolkan dengan AB kemudian melengkung di atasnya. Nah, kemudian jika segmen AC adalah suatu diameter lingkaran P, maka busur ABC jadi 3 huruf digunakan untuk memberikan kejelasan ya atau clarity, adalah semicircle ya atau setengah lingkaran. Jadi sini A, B, C sama saja nanti ketika kita memilih misalkan busur ADC juga dia setengah lingkaran. Nah, kemudian busur AB itu disebut sebagai busur minor yang merupakan atau adalah bagian dari suatu semicircle atau bagian dari suatu setengah lingkaran. Kemudian major arc atau busur mayor seperti ABCD di sini A, B, C, D juga bisa dinyatakan dengan ABD atau ACD. Jadi lebih dari setengah lingkaran ini. Jadi di sini dikatakan adalah lebih dari sebuah setengah lingkaran tetapi kurang dari lingkaran keseluruhan atau lingkaran penuh. Nah, tentu saja nanti ukuran busur mayor adalah lebih besar daripada ukuran busur minor. Nah, berikutnya adalah definisi suatu sudut pusat lingkaran. Definisinya adalah sebuah sudut pusat lingkaran adalah suatu sudut yang titik sudutnya adalah pusat lingkaran dan sisi-sisi atau kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran tersebut. Seperti pada gambar 6.6 di sini, sudut NOP karena di sini lingkarannya O yang berpusat di titik O, maka sudut NOP tentu saja titik sudutnya adalah di O, sehingga sudut NOP merupakan sudut pusat atau disebut central angle dari lingkaran O. Kemudian busur intercepted, sudut dari sudut NOP adalah busur NP. Nah,
busur intercepted di sini dalam bahasa Indonesia mungkin adalah kita sebut saja sebagai busur yang terletak di hadapan sudut pusat. Ya. Nah, di sini busur intercepted adalah sebuah sudut yang ditentukan oleh dua titik dari perpotongan sudut dan dengan lingkaran, dan semua titik-titik pada busur yang berada di interior sudut tersebut. Nah, berikutnya teorema 611. Teorema 611 ini berbunyi, nah kita terjemahkan juga, sebuah jari-jari yang tegak lurus dengan sebuah chord atau tali busur suatu lingkaran itu merupakan bisektor tali busur tersebut. Nah, teorema 611 kita akan buktikan bersama-sama. Nah, di sini pada gambar 6.7 sketsanya di sini adalah misalkan saja lingkaran dengan pusat O. Kemudian ada tali busur AB, kemudian ada di sini jari-jari OD. Kemudian sesuai teorema tadi bahwa OD tegak lurus AB. Nah, kemudian yang akan kita buktikan adalah OD bisektor dari AB. Artinya OD membagi segmen AD, dalam hal ini adalah merupakan tali busur ya AB menjadi dua bagian sama panjang atau menjadi dua bagian yang kongruen. Nah, buktinya adalah kita mulai dari OD tegak lurus AB. Ya, ini diketahui atau given pada soal atau pada teorema, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Tentu saja 1 dan 2 ini keduanya siku-siku sehingga keduanya mudah dipahami kongruen. Kemudian ini sebelumnya tidak ada ya, kita tarik atau kita buat segmen yang menghubungkan O dan A dan kemudian menghubungkan O dan B sehingga terbentuk segmen OA dan segmen OB. Alasannya dua titik tentu dapat dihubungkan dengan segmen garis. Kemudian tentu saja OB kongruen dengan OA karena keduanya merupakan jari-jari lingkaran O dan kita tahu bahwa semua jari-jari pada sebuah lingkaran adalah kongruen. Nah, kemudian kita lihat atau kita amati segitiga AOB. Karena AO kongruen dengan ya BO atau sama kaki, maka sudut AOB kongruen dengan sudut OBA. Ya, OAB kongruen dengan sudut OBA. Nah, ini mengapa? Silahkan kira-kira ditebak alasan yang tepat. Nah, sehingga diperoleh bahwa segitiga OAC kongruen dengan segitiga OBC. Nah, ini juga alasannya, silakan ditebak atau diberikan reason atau alasan yang tepat. Nah, akibatnya karena kedua segitiga ini atau segitiga OAC dan segitiga OBC itu kongruen, maka akibatnya adalah segmen atau sisi AC kongruen dengan segmen BC. Nah, ini adalah si BCTC yang sudah kita pelajari pada bagian kongruensi segitiga. Nah, sehingga karena AC tadi tentu saja di sini merupakan perpotongan OD dan AB ya di sini. Maka OD merupakan bisektor AB. Karena definisi bisektor adalah membagi dua segmen AB menjadi dua bagian, yaitu tadi di titik C. Sehingga teorema ini terbukti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.